juga berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Papua nomor BE-11.033-PW26-3-2 tanggal 8 Agustus 2020 yang di dalamnya terdapat laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua nomor 06-ML-19 Romawi .YYP-05-2022 tanggal 23 Mei 2022 bahwa adanya SEMA nomor 4 tahun 2016 pada rumusan Kamar Pidana poin 6 yang menyatakan instansi yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK tidaklah harus diikuti dan dapat dikesampingkan karena berdasarkan fakta persidangan hakim dapat menilai sendiri adanya kerugian negara yang besarnya kerugian negara. Bersama ini termohon memohon dengan hormat kepada Hakim Tunggal Pra-Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permintaan pra-peradilan yang diajukan pemohon gugur demi hukum, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Terhadap pra-peradilan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Johannes Rekod dan terdakwa Silvi Herawati pada Pengadilan Negeri Kelas 1 AG. Hakim Tunggal Pra-Peradilan yang kami hormati, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati serta sidang yang dimuliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia sehingga kita dapat melaksanakan sidang pra-peradilan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Hakim Tunggal Pra-Peradilan yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku termohon untuk memberikan eksepsi dan jawaban atas permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Johannes Rekod dan terdakwa Silvi Herawati tanggal 24 Februari 2023. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada penasihat hukum para terdakwa dengan segenap daya dan upaya telah menyusun alasan permohonan pra-peradilan ini yang merupakan refleksi dari sikap kesungguhan saudara penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada para terdakwa. Hakim Tunggal Pra-Peradilan yang kami hormati, sebelum menguraikan jawaban kami terlebih dahulu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 sampai dengan 83 KUHP diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PPU garis data 12 Romawi garis miring 2014 tanggal 28 April 2015. Objek pra-peradilan terbatas mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa tujuan utama dari pra-peradilan adalah untuk memutus secara konkret demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Dalam eksepsi, permintaan pra-peradilan gugur demi hukum bahwa Kejaksaan Tinggi Papua pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 telah menyerahkan tanggung jawab tersangka Johannes Rekod dan tersangka Silvi Herawati dan barang bukti perkaranya kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Timika berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Selanjutnya, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Timika pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 telah melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Dengan demikian, status perkara telah beralih dari penyidikan kepada penuntutan masuk dalam proses persidangan dan status saudara Johannes Rekod dan saudara Silvi Herawati saat ini telah beralih dari tersangka menjadi terdakwa. Maka berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, permintaan pra-peradilan ini gugur demi hukum. Pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP dalam hal suatu perkara sudah memulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pengadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Berdasarkan SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan putus hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Angka 3 menyatakan bahwa
dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan, serta merta menggugurkan pemeriksaan pra peradilan sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal pra peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, maka permintaan pra peradilan yang diajukan pemohon gugur demi hukum. Dalam pokok perkara, keberatan terhadap penetapan tersangka. Pemohon menyampaikan keberatan terhadap penetapan tersangka yang menurutnya surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua nomor print garis data 37 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 5 Januari 2023 atas nama Yohanes Reto dan nomor print garis data 35 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama Silvia Herawati, serta surat penetapan tersangka atau Pitsus 18 nomor TAP garis datar 07 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 25 Januari 2003 atas nama tersangka Yohanes Reto dan nomor TAP garis datar 06 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 01 garis miring 2023 tanggal 25 Januari 2023 atas nama Silvia Herawati yang dikatakan dikeluarkan pada tanggal bersamaan untuk diuji keabsahan tanggal 24 Agustus 2022. Dan untuk itu penyidik telah menyampaikan SPDP kepada pelapor korban penuntut umum dan KPK, termasuk telah disampaikan kepada pelapor yakni saudari Yohanes Reto dan saudara Yohanes Reto dan saudari Silvia Herawati nomor B garis datar 05 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 08 garis miring 2022 tanggal 25 Agustus 2022. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 36 orang, keterangan ahli sebanyak 5 orang, barang bukti yang dikumpulkan sebanyak 157 dokumen. Alat bukti surat berupa laporan hasil audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara atau akuntan publik Tarmizi Ahmad nomor 00176 garis miring 2.0604 garis miring AB titik 7 garis miring 09 garis miring 0430 garis miring 1 garis miring 11 Romawi garis miring 2022 tanggal 11 November 2000 atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat terbang Cessna G8 C280BX dan helikopter Airbus H125 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2022 yang menghitung kerugian keuangan negara sebesar sebesar 69.135.404.600 rupiah. Hasil penghitungan dari BPKB Perwakilan Provinsi Papua nomor PE dan titik 11.03 garis datar KHP garis datar 323 garis miring PW26 garis miring 3.2 garis miring 2002 tanggal 8 Agustus 2022 yang menyatakan terdapat kewajiban PT ASEAN 1 Air
untuk membayar kepada pemerintah daerah Kabupaten Mimika sebesar 21.848.875.000 yang hingga saat ini tidak dibayarkan. Bahwa telah terpenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP, sehingga penyidik menetapkan tersangka yaitu saudara Yohanes Retot berdasarkan surat penetapan tersangka atau P.1 nomor tab garis datar R-1-F-1-01-01-2023 tanggal 25 Januari 2023 dan saudari Silvi Herawati berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tab garis datar 06 garis miring R.1-F.1-01-2023 tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian, penetapan tersangka telah sah menurut hukum. Adapun yang dipersoalkan penasihat hukum terkait surat penyidikan khusus yang diterbitkan tanggal 25 Januari 2003 tidak bisa berdiri sendiri, melainkan tetap bersandar pada surat penyidikan umum nomor Print 05 garis miring R.1 garis miring FD.1 garis miring 08 garis miring 2022 tanggal 24 Agustus 2022 dengan menambahkan beberapa orang penyidik sehingga tetap sah menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka keberatan pemohon tidak dapat diterima dan harus ditolak. Bentar, ini apa ini di luar? Di sini persidangan. Ya. Di sini persidangan saudara-saudara bahwa itu di luar. Saudara kalau demo di luar, bukan di dalam ruangan sidang. Mohon kerjasamanya, ini sementara persidangan. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Terhadap keberatan pemohon yang menyatakan penetapan tersangka adanya hasil audit BPK sesuai SEMA nomor 4 tahun 2016. Berdasarkan penjelasan pasal 32 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 garis miring PPU garis datar 10 Romawi garis miring 2012 tanggal 23 Oktober 2012 pada pokoknya penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat, penyidik atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah. Bahkan dari pihak-pihak lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani. Bahwa penetapan tersangka dalam perkara ini telah didasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, termasuk adanya hasil audit dari kantor akuntan publik atau KAP Tarmizi Ahmad nomor 00176 garis miring 2.0604 garis miring AP.7 garis miring 09 garis miring 0430 garis miring 1 garis miring 11 Romawi garis miring 2022 tanggal 11 November 2022 dan juga berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Papua nomor PE.11.03 garis miring LHP garis datar 323 garis miring PW 26 garis miring 3.2 garis miring 2022 tanggal 8 Agustus 2020 yang di dalamnya terdapat laporan
hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI perwakilan Provinsi Papua nomor 06/ML/19 Romawi YYP /05/2022 tanggal 23 Mei 2022 bahwa adanya SEMA nomor 4 tahun 2016 pada rumusan Kamar Pidana poin 6 yang menyatakan instansi yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK tidaklah harus diikuti dan dapat dikesampingkan karena berdasarkan fakta persidangan hakim dapat menilai sendiri adanya kerugian negara yang besarnya kerugian negara. Hal ini membuka peluang bagi para hakim menyampingkan rumusan SEMA tersebut apabila kedudukan SEMA berada di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah tersebut di atas dan juga di bawah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat yang harus diikuti. Dengan demikian keberatan pemohon tidak dapat diterima dan harus ditolak. Permohonan berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini termohon memohon dengan hormat kepada Hakim Tunggal Pra-Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permintaan pra-peradilan yang diajukan pemohon gugur demi hukum, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Dalam pokok perkara, menerima jawaban termohon untuk seluruhnya, menyatakan penetapan tersangka sah menurut hukum, menolak gugatan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Demikian eksepsi dan jawaban termohon terhadap pra-peradilan yang diajukan pemohon. Selanjutnya kami serahkan kepada Hakim Tunggal Pra-Peradilan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Bulan 9 Maret 2020. Nanti soft copy-nya dan kemudian kami berketetapan kepada permohonan semula. Demikian. tadi saudara tidak mengajukan tanggapan atas eksepsi dan jawaban termohon. Kami menolak secara lisan. Menolak secara lisan. Dalil-dalil dan jawaban daripada termohon. Kalau demikian maka kepada saudara termohon silakan menanggapi. Baik, Yang Mulia, nanti ini kan tadi Yang Mulia memberikan kami rencana jadwal sidang. Sesuai dengan rencana jadwal sidang, nanti kami akan utarakan pada hari Rabu. Repliknya ini kan sekarang Saudara tidak hadir sidang pertama. Kira-kira siapa yang tidak hadir pemanggilan untuk sidang pertama? baik, Yang Mulia, kami akan sampaikan besok detik apakah secara lisan atau secara tertulis untuk tanggapan tadi yang ditanggapi oleh penasihat hukum terdakwa secara lisan. Secara lisan saudara tanggapi secara tertulis. Jadi kami sudah jelas tadi bahwa kami mengajukan menolaknya itu secara lisan, gitu ya, secara lisan ya. Jadi kami tidak menanggapi lagi. Oleh karena itu kami mohon untuk pada saat ini sidang dilanjutkan untuk bukti surat. Jadi tidak perlu lagi kita menjawab, karena kami punya lisan, apa yang mau dijawab? Begitu. Saudara termohon tanggapan lisan, saudara mau tanggapi secara tertulis. Ini maksudnya masih setel. Kami akan konsultasi dulu Pak dengan pimpinan kami. Saudara kan sudah tahu penyelesaian perkara pra-peradilan dengan tujuan. Kalau saudara ada tanggapan dari sini lisan, kalau saudara mau menanggapi secara tertulis, kami memberikan waktu sampai jam berapa kita meminta?
Ya. Jam 1 malam. Jam 1 ya? Siap. Baik. Ini sudah setengah 1, jam 12 ini. 1 jam saudara langsung lewat telepon gitu? Iya. Atau saya skor waktu aja untuk si waktu? Jam 1 lah. Jam 1 tetap. Baik, skor waktu diberikan waktu sampai jam 1 untuk konsultasi menyangkut eksepsi, menyangkut tanggapan replik daripada pemohon, tanggapan replik lisannya kepada saudara termohon ya, jam 1. Bahwa kami pada pokoknya meminta permohonan ibu karena sudah dipakar sama kita dan sudah mendapatkan jadwal sidang yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura nomor 2 garis miring Bitsus garis miring dari data BPK garis miring 2023 garis miring Jayapura yang menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 9 Maret pukul 10 WIB. Maka dengan ini sebenarnya dari kami jawab secara tertulis begitu dalam saksi lain. Baik. Jadi tidak ada tanggapan secara tertulis lah, secara lisan yang sudah sampaikan ya. Karena sudah kami tuangkan di dalam eksepsi. Ya. Baik, berarti sudah tidak ada lagi tanggapan dari para pihak baik pemohon maupun termohon, di mana saudara menyatakan bahwa karena ada perkara pokok tapi kita harus lihat dulu pembuktiannya. Ya, kami hakim pra peradilan harus melihat buktinya dulu, pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu maka untuk permohonan saudara menjatuhkan putusan setelah akan diputuskan dalam pokok perkara. Kita lanjutkan dalam pembuktian. Saksi bukti surat dari saudara pemohon sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Dari termohon? Belum. Silakan masukkan. Terakhir nih. Ini terakhir. Itu dua ya. Terus pemohon selain bukti surat ada saksinya. Saksi ada. Untuk hari ini belum dapat kita lanjutkan dengan saksi karena termohon harus ajukan dulu bukti surat. Jadi ya, saudara kapan bisa menyiapkan bukti surat? Harus mulai Ya. kalau bisa hari ini kita hadirkan. Lalu berikan waktu hanya sampai besok. Besok diusahakan tidak diusahakan tapi sore ya mungkin akan kita buat mulai. Waktunya kan sudah lama dulu.
saudara kan sudah tahu pra peradilan ini sudah disiapkan, sudah diajukan. Harusnya kan sudah disiapkan. Tapi ya kami berikan waktu sampai besok selesai sholat Jumat. Sampai besok jam berapa? Jam 2 ya? 2. Baik. Baik, untuk saudara termohon waktu diberikan untuk menyiapkan bukti suratnya besok jam 2 hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 2. Sementara untuk saudara saksi dari pemohon kalau disiapkan, berapa saksinya disiapkan? 2 ya. Hadirkan sekalian besok. Setelah bukti surat kita masuk pada bukti saksi dari pemohon. Baik, ada yang mau disampaikan? Kami karena saksi yang kami datangin dari Jakarta, Ya. kami coba koordinasi dan berapa tahun malam bisa kan akan pemerintah, tapi mungkin paling cepat mungkin kalau bisa kami hari Senin. Nah, yang penting kan sudah kita sepakati kalau Baik, tidak baik. hadir untuk besok kita tunda Baik, Senin, baik. tapi bukti suratnya saudara termohon besok. Baik, ya. Baik, dengan demikian kita jumpa pada besok Jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 2 siang, jam 14.00 dengan agenda persidangan bukti surat dari termohon. Dan persidangan merupakan panggilan resmi sudah selesai dan mari kita buat baru karena saudara kemarin tanda tangan di bagiannya penasihat dari termohon. Ada penyerangan. Jangan salah tanda tangan. Oke, sampai besok ya. Terima kasih ya. Terkait dengan udah hafal juga tidak ada. 9 buat yang pemohon 1, ada 5 buat ini. Buat termohon 2. Pemohon. Iya, pemohon 1 ada 9. Dengan surat perintah penyidikan itu 1, P1, P2-nya terkait dengan pemanggilan sebagai saksi. Terus yang P3-nya panggilan saksi kedua. Keempat itu terkait dengan berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 17 Februari 2023. Itu berarti ada 14 alat bukti, tapi rinciannya 9 pemohon 1, yang kedua. Yang 5 untuk pemohon 2. Kalau soal 2 saksi yang akan dihadirkan oleh tim sendiri, Itu saksi dari Jakarta terkait dengan penghitungan kerugian negara dan juga terkait dengan kemarin kan dipersoalkan terkait dengan SEMA. Nah, itu saksi yang kami akan hadirkan. Satu terkait dengan penghitungan kerugian negara dan satu lagi terkait dengan SEMA yang kemarin dipersoalkan, SEMA nomor 5 tahun 2021. Tentang apa yang semanya? Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa menurut itu kan kalau perkara pokok dilimpahkan itu kan sudah gugur. Padahal kalau menurut Mahkamah Konstitusi itu MA dan MK. ya, Mahkamah Konstitusi itu bukan perkara pokok yang dilimpahkan, tapi dimulai persidangan. Persidangan atas nama tersangka atau terdakwa atau pemohon baru kemudian pra-peradilan itu gugur. Begitu ya? Pak, inti dari surat ini kan bukti surat penangkapan. Intinya seperti apa? Tidak ada surat bukti penangkapan. Ini kan alat bukti ini kan intinya seperti apa? Alat bukti ini nanti diserahkan. Intinya ini kan sebenarnya surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi itu tanggal 26 Agustus pertama dilakukan penyelidikan tanggal 26 Agustus, terus kemudian tanggal 30 Agustus itu sudah dipanggil saksi-saksi
kemudian tanggal 15 September panggilan saksi kedua, terus kemudian ini tanggal 16 Januari itu juga panggilan saksi, terus kemudian tanggal 23 sudah ditentukan sebagai tersangka begitu. Bapak, Begitu. yang kedua Pak, ini tadi kan dalam jalannya sidang tadi kan ada mahasiswa yang masuk ke dalam ruang sidang. Tanggapan dari pengacara ini kan sudah mengganggu proses persidangan, tanggapan itu bagaimana? Saya pikir kita hormati ya persidangan. Kami kalau mau demo silakan di luar, ya tidak perlu di dalam.